Senandung Azalea, episode 46, ceritakan semua tentangmu. Acara ulang tahun Luminiverse Tech tengah berlangsung. Aska sebenarnya tak ingin datang, tetapi ia diundang langsung oleh direktur perusahaan IT itu. Aska pun datang bersama Azalea, sedangkan Ilona tak hadir. Kemeriahan acara begitu terasa dengan banyaknya tamu yang hadir. Setelah mengobrol dengan Aska dan beberapa petinggi perusahaan, direktur Luminiverse Tech yang sudah berusia perbaya itu menaiki panggung untuk memberi kata sambutan. Barata menghampiri Aska dan Azalea sekadar untuk menyapa. Entah kenapa ada perasaan tak suka di hati Aska melihat Barata mengobrol dengan Azalea. Namun, Aska tetap berusaha menghormatinya. Selain Barata, ada seorang pria yang sejak tadi dilihat oleh Aska selalu memandang ke arah Azalea. Hal itu sangat mengganggunya, apalagi ketika kemudian pria yang tak dikenalinya itu bergabung bersama mereka. Pria itu menyapa Aska, mengenalkan dirinya bernama Rayvan, seorang staf di Luminiverse Tech. Setelah berbasa-basi sedikit dengan Aska, Rayvan kemudian beralih pada Azalea. Maaf kalau saya salah orang, tapi apakah nama Bu Aska ini adalah Azalea? Azalea Putri Maesa? Rayvan menatap Azalea. Benar, jawab Azalea. Ia merasa heran bagaimana pria di depannya itu mengetahui namanya. Begitupun Aska yang mengernyit. Rayvan kemudian menyebutkan nama jurusan kuliah di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Rayvan menanyakan apakah Azalea pernah berkuliah di sana. Azalea membenarkan sambil mencoba mengingat barangkali ia mengenal Rayvan. Ternyata benar, aku Rayvan Zah. Rayvan Anugrah, kakak tingkat kamu. Masih ingat nggak? Rayvan tersenyum semeringah. Apa kabar Kak Rayvan? Sapa Azalea setelah akhirnya mengingat Rayvan yang merupakan kakak tingkatnya sewaktu ia berkuliah di jurusan ilmu komputer. Azalea tak langsung mengenali Rayvan tadi karena sudah cukup lama tak bertemu dan juga Rayvan kini terlihat berbeda. Sementara itu, Aska dan Barata merasa heran mengetahui bahwa Azalea pernah berkuliah. Bukankah Azalea hanya tamatan SMA? Seharusnya aku yang tanya kabar kamu, Zah. Kemana saja kamu selama ini? Kamu menghilang saat semester 4. Sekarang kita bertemu lagi di sini. Ternyata kamu adalah istri Pak Aska, ujar Rayvan. Saya memutuskan untuk tidak kuliah lagi setelah orang tua saya meninggal, jawab Azalea ketika Rayvan bertanya lagi. So sorry to hear that, ucap Rayvan yang dijawab angkuhkan oleh Azalea. Kami semua kehilangan kamu, apalagi para dosen. Rayvan berkata lagi sambil tersenyum. Sepertinya Bu Aska ini sangat berprestasi saat kuliah dulu ya, sampai para dosen merasa kehilangan, komentar Barata. Barata sengaja menyebut Azalea dengan sebutan formal karena ia memang tak pernah bercerita pada rekan kerjanya tentang Azalea yang menjadi asisten mengajarnya. Barata hanya menceritakan hal itu pada direktur Luminiverse Tech tadi karena istri sang direktur sedang memerlukan pengajar kelas IT. Rayvan membenarkan ucapan Barata, lalu menyebutkan prestasi-prestasi Azalea saat berkuliah dulu. Hal itu membuat Barata mengerti kenapa Azalea bisa begitu memahami materi di kelas IT yang diajarkannya selama ini. Dan kamu sepertinya sangat mengagumi istri saya ya, ucap Aska pada Rayvan. Ada ketidaksukaan dari nada suaranya. Oh jelas Pak, sahut Rayvan tanpa merasa bersalah, lalu berkata, saya sangat mengagumi Azalea. Meski saya kakak tingkatnya, saya banyak belajar darinya, apalagi saat kami ke California bareng waktu itu. Apa? Ke California bareng? Aska membulatkan matanya, lantas segera berdeham menyadari nada suaranya meninggi. Aska berusaha tetap menjaga wibawanya meski hatinya panas. Azalea mengangguk menatap Aska, membenarkan ucapan Rayvan. Saya, Kak Rayvan, dan satu kakak tingkat yang lain bersama 2 orang dosen pergi ke California waktu itu. Kami berangkat ke sana untuk mengikuti final kompetisi Java Programming. Aska menghela napas lega mendengar penjelasan Azalea, sedangkan Barata merasa makin kagum akan sosok asisten pengajarnya. Kok Pak Aska tidak tahu? Memang kamu tidak pernah cerita tentang prestasi-prestasi kamu, Zah? Tanya Rayvan. Azalea tak menjawab, sementara Aska merasa kesal mendengar pertanyaan Rayvan yang terkesan mencampuri urusan orang itu. Seakan tak mengerti kekesalan Aska, Rayvan kembali berkomentar. Pak Aska sangat beruntung memiliki Azalea. Azalea is a complete package, cantik, pintar, humble, dan tutur katanya lembut. Sure, sahut Aska cepat. I'm blessed to have her in my life. Rayvan kemudian meminta nomor ponsel Azalea. Azalea baru saja ingin memberikan nomor ponselnya pada Rayvan ketika istri direktur Luminiverse Tech menghampiri dan ingin mengajaknya bicara. Di saat yang bersamaan, Rayvan dipanggil oleh temannya. Aska menghela napas lega karena akhirnya Rayvan berlalu dan Azalea tidak jadi memberi nomor ponselnya pada pria itu. Bu Aska, sapa istri direktur Luminiverse Tech yang telah berusia perbaya itu tersenyum. Ia bertanya, saya dengar dari Mas Barata bahwa Bu Aska menjadi asisten pengajar di kelas IT milik Mas Barata. Benar,
Jawab Azalea balas tersenyum. Panggil saya Azalea saja, Bu. Oh iya, baik. Wanita itu mengangguk. Azalea, saya ingin mengajakmu bekerja sama untuk menjadi pengajar di komunitas IT dan wanita yang foundernya adalah sepupu saya. Founder komunitas IT dan wanita bernama Adelia Danang itu adalah sepupu ibu. Ya, kamu kenal? Tidak kenal secara personal, hanya mengenal profilnya. Kebetulan beberapa kali juga pernah menghadiri seminarnya. Azalea tersenyum. Istri Direktur Lumine Fresh Tech itu balas tersenyum dan berkata, kalau begitu kebetulan, saya harap kamu bersedia bekerja sama dengan kami. Tapi saya belum punya banyak jam terbang mengajar, Bu, ucap Azalea ragu. Mas Barata sangat merekomendasikan kamu. Saya percaya dengan Mas Barata karena suami saya juga sangat mempercayai dia. Wanita parubaya itu tersenyum ramah. Kemudian ia meminta izin pada Aska untuk mengajak Azalea mengobrol dengan para pengurus komunitas IT dan wanita. Aska mempersilakannya dengan takzim. Aska merasa senang melihat Azalea bisa mengembangkan karir karena hal itu bisa menambah kepercayaan diri sang istri. Mau tak mau ia mengakui kualitas bimbingan Barata terhadap Azalea, meski hanya dalam hati. Aska menoleh pada Barata yang ternyata masih berada di situ. Pria itu berjalan mendekatinya seolah ingin bicara empat mata. Saya sudah sangat mengagumi kepintaran Azalea sejak dia menjadi peserta kelas IT saya, Barata berkata tanpa menoleh. Dan kekaguman saya bertambah mendengar tentang prestasi-prestasi Azalea yang diceritakan oleh Rayvan tadi, lanjut Barata. Aska tak menjawab, menunggu Barata melanjutkan ucapannya. Sama seperti semua wanita, Azalea seharusnya memiliki pasangan yang mencintainya. Aska mengerutkan keningnya dan bertanya, maksud kamu? Azalea is adorable. Kalau Anda tergelincir sedikit saja, akan ada banyak pria yang siap memperebutkan hatinya. Barata tersenyum tipis. Ia menatap lurus Aska dan melanjutkan ucapannya, termasuk saya. Barata beranjak diiringi tatapan geram Aska. Pikiran positif Aska tadi tentang pria itu kini lenyap sudah. Ternyata benar dugaannya selama ini bahwa Barata memang menaruh hati pada Azalea. Bisa saja ia sudah melakukan pendekatan terhadap Azalea. Tampaknya memang banyak hal-hal tentang sang istri yang tidak Aska tahu. Ia merasa telah menjadi suami yang buruk. Azalea, kenapa kamu tidak pernah bercerita pada saya kalau kamu pernah kuliah? Tanya Aska ketika mereka sudah tiba di apartemen. Kamu tidak pernah bertanya, jawab Azalea. Aska terdiam sejenak lalu berkata, mulai sekarang ceritakan semua tentangmu. Masa lalumu, impianmu, dan semuanya. Ceritakan apa saja, saya akan mendengarnya. Lanjut Aska menatap istrinya lekat. Azalea tak menyahut. Ia merasa heran Aska tiba-tiba ingin mengetahui semua tentangnya. Haruskah ia menceritakan semuanya pada pria di hadapannya itu, jika pernikahan mereka saja tak tentu arahnya? Perlahan Azalea menghela napas dan tanpa menjawab, ia berlalu meninggalkan Aska.